Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung, Secun dan Semu, rindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Niwarna, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma, hari ini Hosea akan belajar bersama Loni Li Ren Pian Di 21章 子曰 父母之年不可不知也 一知一喜，一知一忌. Nabi Konfusius berkata, kita harus selalu ingat hari ulang tahun orang tua kita. Di satu pihak, umur panjang mereka harus kita rayakan. Di lain pihak, usia tua mereka harus kita perhatikan. Di dalam bab ke-21 ini masih memberi pemaham akan bakti seorang anak kepada orang tua. Karena dari begitu banyak tindakan kebaikan, melaksanakan bakti berada di urutan pertama. Melaksanakan bakti seorang anak kepada orang tua bukan hanya ditunjukkan kepada golongan masyarakat Tionghoa saja, namun ditunjuk kepada seluruh umat manusia. Melaksanakan bakti tidak membedakan suku, ras, dan agama. Melaksanakan bakti merupakan pondasi dasar untuk memupuk moralitas yang baik. Menjadi seorang manusia yang berbudi luhur, tidak melihat status mereka berapa tinggi, tidak melihat tingkat pendidikan berapa tinggi, tidak melihat kaya dan miskin. Maka terlebih para umat sedharma semuanya tentu harus bisa melaksanakan bakti dengan baik. Pepatah mengatakan melaksanakan bakti harus tepat waktu. Mengapa? Sekarang orang tua masih ada, namun tidak berbakti. Kebutuhan hidup mereka tidak kita perhatikan. Tidak mengetahui isi hati orang tua. Karena orang tua telah tiada, baru menyebabkan persembahan yang mewah serta menangis terisak-isak. Hal itu sudah tiada arti lagi. Seperti di bab sebelumnya, orang tua masih ada. Laksanakanlah bakti dengan baik. Saat mereka telah tiada, tetapi mengenang orang tua, maka ini yang disebut berbakti. Bab ke-21 ini, Nabi Konfusius memberikan bimbingan kepada kita semua. 父母之年不可不知也. Umur orang tua atau tanggal hari ulang tahun mereka. Sebagai seorang anak tidak boleh lupa, terlebih tidak tahu. Sebagai seorang anak kita harus tahu akar kita. Bila tidak ada orang tua, kita hari ini tentu tidak ada diri kita. Bersyukur dan berterima kasihlah atas segala anugerah
yang dibeli kepada kita semua. Hari ini mereka bisa menjadi orang tua kita. Kita bisa menjadi anak dari mereka. Tentu ini semua bukan terjadi begitu saja. Kita percaya ada jodoh yang begitu mendalam sehingga baru bisa menjadi orang tua dan anak. Ibarat saat kita datang ke dunia ini, apakah kita bisa memilih orang tua kita? Lalu apakah orang tua bisa memilih diri kita? Tentu tidak. Maka jodoh yang telah berbuah ini tentunya harus kita semua sempurnakan. Bila tidak kita sempurnakan, maka akan menjadi sebuah hal yang belum terselesaikan. Gerak kehidupan berikutnya akan datang lagi untuk menyelesaikan jodoh yang masih belum sempurna ini. 一直以喜 setahun demi setahun kita dapat melihat keadaan orang tua. Tentunya sebagai anak kita merasa senang dan sukacita. Manusia saat mereka masih kecil mereka membutuhkan bimbingan dari orang tua. Setiap hari ketika terbangun dari tidur, hari yang mereka lakukan ada mencari orang tua mereka. Saat orang tua tiada di samping mereka, maka akan menangis sehingga orang tua akan segera datang untuk menengok anak. Sering berjalannya waktu, perubahan lingkungan, pergaulan pikiran yang sudah berubah, maka akan mempengaruhi sikap seorang anak kepada orang tua mereka masing-masing. Bisa melihat orang tua umur panjang itu merupakan sebuah rezeki dan keberuntungan sebagai seorang anak, karena di rumah bila masih ada orang tua, ibarat orang tua merupakan sebuah payung yang besar. Payung yang besar itu dapat melindungi orang-orang yang ada di bawahnya. Tentunya melindungi keluarga mereka dan anak-anak mereka. Seorang anak meskipun sudah berumur dan sudah bisa dikatakan dewasa, orang tua masih menganggap mereka adalah anak-anak. Bila anak ada bertemu masalah, orang tua akan ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hati mereka akan ikut cemas juga. Tetapi saat ini tidak semua anak melakukan hal yang sama terhadap orang tua mereka. Mereka menggunakan kata tidak ada waktu, tidak sempat, tidak tahu. Maka orang tua mereka tidak terurus, baik jasmani dan rohani mereka menjadi tidak sehat. Tindakan demikian tentu tidak baik, terlebih para pembina tahu. Karena tindakan demikian sudah tidak sesuai dengan kebenaran sejati. Nilai moral yang terkandung tentunya sangatlah lemah. Tidaklah ada arti bisa menjadi orang penguasa, namun tidak berbakti kepada orang tua. Bisa menjadi seseorang yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak berbakti kepada orang tua. Karena semua tindakan tersebut telah membelakangin hati nurani kita masing-masing. Maka bersyukurlah kita semua bila masih ada kedua orang tua yang selalu menemani kita, baik suka maupun duka. Saat kita sedang terjatuh,
Merekalah yang selalu ada di sisi kita, menghibur dan mendukung diri kita. Bahkan mereka tidak ragu untuk mengorbankan diri mereka untuk anak-anak mereka. Saat kita sedang sukses, mereka juga akan turut berbahagia atas apa yang kita raih. Tentunya doa dari mereka selalu menyertai kita, sehingga kita bisa sampai saat sekarang ini. Inilah yang dinamakan kasih orang tua yang tiada batasnya. Merasa senanglah bila kita masih bisa melihat kedua orang tua masih ada di sisi kita. 一直一季 setahun demi setahun melihat orang tua selain senang, tentu juga kita bisa merasa cemas juga. Mengapa? Kita semua tahu bahwa semakin besar umur orang tua, tentunya kesempatan mereka bersama dengan kita akan semakin sedikit. Manusia merupakan makhluk sempurna, namun tidak terlepas dari ketidakkekalaan. Kita bukanlah yang sejati. Suatu saat tubuh raga ini akan rusak. Maka bila kita mengetahui kebenaran ini, tentunya kita harus lebih baik menggunakan setiap kesempatan dengan orang tua selagi mereka ada di sisi kita. Tiada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dalam kalangan wadah ketuhanan, tentunya kita semua dibimbing untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Salah satu cara tentunya sebagai seorang anak melakukan pembina dengan baik. Pembinaan baik akan mendatangkan pahala. Pahala anak dapat diberi kepada orang tua mereka. Perbuatan baik anak meskipun mereka hanya bersumbangsi tenaga, maka orang tua akan dapat mudah menerimanya. Tetapi bila meminta para pembina mewakili anak mereka untuk beramal pahala, yang diterima oleh orang tua tidaklah seberapa. Seorang anak membaca kitab suci dan melimpahkan kepada orang tuanya, maka orang tua bisa mendapat semua pahala tersebut. Tetapi bila diwakili dari para pembina lain untuk membacakan kitab suci, orang tua hanya mendapatkan sebagai kecil saja dari pahala tersebut. Maka inilah mengapa jodoh yang begitu mendalam bisa menjadi anak dan orang tua menjadi satu keluarga. Nabi Konfusius memiliki murid yang banyak. Beliau tentu akan menggunakan cara mengajar yang berbeda-beda untuk menyesuaikan kemampuan dari murid-murid. Namun perihal dari sikap bakti, beliau sangat menekankan agar semua murid-murid dapat melaksanakannya dengan baik. Semoga dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon mengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.